Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, saat ini kan kita memang sedang berada di tengah pandemi ya. Dan ini situasi yang sangat berat. Tentunya harus dihadapi oleh semua orang, nggak hanya di Indonesia aja sebenarnya, tapi juga seluruh dunia. Nah, situasi yang membuat ketakutan banyak pihak ini memang karena sejak awalnya muncul penyakit baru kan, yaitu COVID-19. Dan banyak sekali pemberitaan yang simpang siur, banyak ketidakpastian, dan banyak hoax yang beredar. Nah, disitulah dibutuhkan komunikasi publik nih dari tim komunikasi pemerintah yang tentunya maunya solid dan dapat menjadi pegangan untuk seluruh masyarakat. Nah, apalagi ini berhubungan dengan pemahaman ilmu kesehatan. Sehingga harus berdasarkan bukti ilmiah dan di sisi lain dibutuhkan narasi yang lebih mudah untuk dipahami oleh seluruh masyarakat luas. Dengan saya ditunjuk jadi juru bicara percepatan penanganan COVID-19, waktu itu masih gugus tugas, lalu kemudian sejak dibentuknya KPCPEN dan kemudian menjadi juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, ini memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan informasi yang aktual nih dari pemerintah. Tujuannya tentu agar kita semua itu mendapatkan pemahaman yang baik tentang apa yang sedang kita hadapi bersama, agar tidak ada lagi nih masyarakat yang panik, nggak ada lagi yang termakan hoax dan mitos, serta mengetahui dengan tepat perilaku sehari-hari dalam menghadapi resiko COVID-19. Tentunya saya tidak bekerja sendirian ya, ada tim komunikasi yang bekerja 24/7 nih, 24 jam 7 hari seminggu. Itulah kenapa sejak awal pemerintah menegaskan kerjasama pentahelix yang dilakukan itu sangat penting. Bahkan setiap masyarakat itu memiliki peranan penting agar kita dapat segera keluar dari pandemi ini. Sangat penting agar kita semua pahami bahwa kerjasama, kolaborasi lintas sektor, sikap gotong royong ini harus dijalankan bersama-sama. Wah, banyak sekali sektor yang terkena dampaknya ya. Mulai dari dampak kesehatan, luar biasa sekali. Dampak ekonomi dan dampak psikososial gitu ya. Kita banyak sekali sudah kehilangan nyawa dan produktivitas karena pandemi ini. Termasuk saya sendiri juga udah banyak sekali kehilangan rekan sejawat, dokter gitu dan tenaga medis dan lainnya juga. Kemudian dari dampak sosial dan ekonomi di mana banyak orang harus terpaksa kehilangan pekerjaannya, kehilangan penghasilannya, kehilangan kegiatan sosialnya. Belum lagi karena pandemi anak-anak jadi tidak bisa bersekolah. Wah, pastinya banyak sekali perubahan hidup yang terjadi. Termasuk perubahan dalam menjalankan kebiasaan kita sehari-hari. Karena kan kita diharapkan menjalani adaptasi kebiasaan baru nih, yang mungkin belum pernah kita lakukan sebelumnya. Ya, saat ini Indonesia memang sedang menghadapi tantangan yang sangat besar. Meskipun ini bukan krisis pertama ya yang pernah kita hadapi sebagai bangsa, di mana kita bisa melalui nih krisis sebelumnya. Nah, saya berharap dengan semua upaya yang dilakukan baik oleh masyarakat dan oleh pemerintah, ini dapat memberikan hasil yang baik. Semua memang memiliki perannya masing-masing, tetapi perlu diingat bahwa setiap individu harus menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin. Untuk menghadapi COVID-19 ini, basicnya adalah 3M. Ya, kita tahu harus memakai masker dengan baik dan benar, menjaga jarak aman dan menghindari berkerumun, serta mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer sesering mungkin. Nah, dibantu dengan adanya 3T, yakni testing ya atau tes, tracing atau telusur, dan treatment atau tindak lanjut. Nah, ini akan membuat kita semakin bisa mengantisipasi dan menangani penyebaran dan juga fatalitas dari penyakit ini. Dan kini telah hadir dalam tahap awal, yakni program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Dengan sasaran utamanya nih para nakes dan petugas pelayan publik. Dan nanti akan dilanjutkan dengan masyarakat di seluruh Indonesia. Harapannya, dengan berhasilnya program vaksinasi tersebut akan membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Yang ini akan membuat penularan penyakit akan menurun. Bahkan harapannya nih, kalau kita semua berhasil menjalankan semua protokol kesehatan, yakni 3M, 3T, dan vaksinasi secara simultan, maka akan segera membawa Indonesia ini keluar dari pandemi ini. Besar harapan saya agar Indonesia semakin menjadi negara yang kuat, besar, dan jaya. Karena kita adalah negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, anggota G20 dan pemimpin ASEAN. Maka kalau kita berhasil, tentu dampaknya akan terasa di seluruh dunia.